Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandegede Kevin Dayatana Yuliarta selaku Ketua Kelompok SGDA3. Dalam video ini kami dari kelompok SGDA3 akan mempresentasikan mengenai cara mencegah plagiarisme secara efektif. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut ini adalah anggota kelompok SGDA3 yang ikut berkontribusi dalam pembuatan student project ini. Tanpa menunggu lama lagi, yuk simak materi penjelasan berikut ini. Pada bab 1 ini, saya akan menjelaskan latar belakang pada student project kami yang berjudul Cara Mencegah Plagiarisme Secara Efektif. Pertama, maraknya tindakan plagiarisme terutama di kalangan mahasiswa. Rasa malas dan juga tuntutan tugas menjadi salah satu alasan dilakukannya plagiarisme ini. Selain itu, kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0 membuat kita mudah untuk mengakses berbagai macam sumber literatur. Namun, ada beberapa dampak negatif dari hal tersebut, yaitu kita bisa secara bebas mengambil keseluruhan isi dari sumber literatur tanpa mengutip ataupun mencantumkan kredit dari sumber tersebut. Perkembangan pesat AI atau Artificial Intelligence juga memudahkan kita untuk melakukan plagiarisme. Sehubungan dengan hal itu, cara mencegah plagiarisme secara efektif menarik untuk diulas. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana gambaran umum dari tindakan plagiarisme? Kedua, bagaimana efek dari tindakan plagiarisme? Yang ketiga, seperti apa jenis dan contoh dari plagiarisme? Dan yang terakhir, seperti apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah plagiarisme? Adapun tujuan dari penulisan yang kami susun, yakni yang pertama, untuk mengetahui gambaran umum dari tindakan plagiarisme. Yang kedua, untuk mengetahui efek dari tindakan plagiarisme. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis dan contoh plagiarisme. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu untuk mengenal upaya pencegahan terjadinya plagiarisme. Adapun manfaat dari student project ini yaitu yang pertama, penulis diharapkan dapat memahami lebih dalam terkait definisi, bentuk, serta upaya pencegahan terjadinya plagiarisme. Yang kedua, tulisan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penulis lain untuk mengembangkan ide dalam melakukan penulisan kajian lain terkait definisi, bentuk, serta upaya pencegahan terjadinya plagiarisme. Yang ketiga, tulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penulis dan masyarakat bahwa ada banyak sekali bentuk dan contoh plagiarisme yang ada, sehingga kita dapat menghindari terjadinya tindakan plagiarisme. Yang keempat, masyarakat diharapkan dapat mengenal dan menerapkan upaya pencegahan terjadinya plagiarisme serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghindari plagiarisme melalui tulisan ini. Mengenai gambaran umum dari plagiarisme. Apa sih definisi dari plagiarisme? Menurut Kamus Inggris Oxford, plagiarisme berarti praktik mengambil karya atau milik orang lain serta menyebarkannya sebagai milik sendiri. Plagiarisme adalah tindakan yang secara sadar ataupun tidak sadar mengambil nilai suatu karya, baik dengan mengutip sebagian ataupun keseluruhan karya milik orang lain tanpa menyertakan sumbernya. Sebelumnya, kita sudah mendengarkan paparan dari rekan saya mengenai definisi atau pengertian dari tindakan plagiarisme. Selanjutnya, mari kita lihat apa sih yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan plagiarisme. Seseorang melakukan tindakan plagiarisme biasanya dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan plagiarisme yang berasal dari dalam diri mereka. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan plagiarisme yang berasal dari dalam diri mereka. Faktor internal biasanya didorong oleh dua hal. Yang pertama adalah adanya rasa malas dari mahasiswa itu sendiri untuk mencari tahu atau untuk berpikir mengenai informasi-informasi yang sedang mereka lakukan atau yang sedang mereka kerjakan. Sehingga untuk mendapatkan nilai atau untuk menuntaskan tugas mereka, mereka akan beralih ke tindakan plagiarisme untuk menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya ada faktor eksternal.
Ada dua garis besar yang melatar belakangi dari faktor eksternal ini. Yang pertama adalah tenggat waktu. Biasanya ada para dosen yang memberikan tenggat waktu yang cukup dekat dengan penginformasian tugas tersebut, sehingga hal ini akan menyebabkan para mahasiswa kurang bisa menyinkronkan waktu mereka untuk bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan dengan tepat waktu. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, banyak mahasiswa yang akan beralih ke kegiatan plagiarisme untuk bisa menyelesaikan tugas mereka dan untuk mendapatkan nilai dari dosen mereka. Selanjutnya adalah penugasan atau pengerjaan tugas secara bersamaan. Biasanya hal ini dilakukan oleh mahasiswa yang suka menunda-nunda pekerjaan ataupun mahasiswa yang memiliki kesibukan lain selain kesibukan akademik mereka, sehingga biasanya mereka akan mengumpulkan tugas mereka dekat dengan tenggat waktu penugasan tersebut untuk bisa diselesaikan. Namun dengan banyaknya tugas yang ada, tentu hal ini tidak akan bisa efisien ataupun bisa tercapai dengan baik pada akhirnya, sehingga mereka akan beralih kegiatan plagiarisme untuk bisa menyelesaikan beberapa tugas dengan baik, untuk menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu dan bisa mendapatkan nilai dari dosen mereka. Ada beberapa efek yang bisa terjadi akibat melakukan plagiarisme. Yang pertama, mendapatkan reputasi yang buruk karena dicap sebagai plagiator. Yang kedua, mendapatkan sanksi sesuai undang-undang. Yang ketiga, adanya rasa tidak percaya diri karena sudah terbiasa menyalin karya orang lain, sehingga ia merasa kurang apabila karyanya ini tidak ada mengambil dari karya orang lain yang tentunya lebih bagus. Kemudian tentunya yang keempat ini merugikan penulis. Terus yang kelima ada ini karya tidak bisa diterbitkan atau dipublikasi akibat tingginya presentase plagiarisme. Biasanya itu untuk menerbitkan suatu karya itu presentase plagiarismenya itu maksimal 20%. Kemudian kalau misalnya dia mau masuk Sinta 1 atau Sinta berapa, itu pasti presentasi plagiarismenya itu pasti kurang dari 20%. Terus menyebabkan seseorang ini menjadi malas dan tidak produktif karena mereka itu sudah terbiasa instan menyalin karya orang lain sehingga tidak mau menuangkan pikirannya sendiri untuk ditulis. Jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme struktur sumber atau plagiarism of structure, merupakan proses penjiplakan suatu struktur dari argumen ataupun gagasan orang lain dengan menuliskannya kembali, namun dengan frasa, struktur, dan kata kunci yang berbeda. Sehingga jenis plagiarisme ini sulit untuk dibuktikan karena adanya persamaan argumen yang bisa saja terjadi secara tidak sengaja. Yang kedua ada plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Apabila seorang mengklaim dirinya sebagai pengarang dari karya yang ditulis oleh orang lain, hal ini disebut dengan plagiarism atau plagiarisme kepengarangan. Adanya kesadaran dan niat untuk membohongi publik mendorong terjadinya tindakan ini. Misalnya saja seperti mengubah sampul buku atau karya tulis orang lain menjadi sampul sendiri tanpa seizin mereka. Kasus serupa pernah terjadi di Cirebon dengan melibatkan dosen dari perguruan tinggi. Ini adalah pengambilan gagasan orang lain yang diakui sebagai hasil pemikiran sendiri. Jenis plagiarisme yang ini agak terselubung sehingga agak sulit dideteksi. Selain itu, plagiarisme ini sering dikaitkan dengan laporan hasil penelitian replikatif, yaitu penelitian yang secara garis besar mengulang penelitian orang lain dengan tujuan untuk menambah data dan menguji hipotesis. Selanjutnya adalah plagiarisme kata per kata, atau yang dikenal dengan plagiarisme langsung, adalah plagiarisme yang dilakukan dengan menggunakan seluruh kata demi kata atau menyalin secara utuh dari referensi yang didapatkan tanpa melakukan parafrase. Pihak yang melakukan plagiarisme dengan cara ini umumnya melakukannya dengan cara copy-paste. Oleh karena itu, mudahnya terdeteksi oleh mesin pengecek plagiarisme yang menjadi ciri khas dari plagiarisme kata per kata. Adapun jenis-jenis plagiarisme berikutnya, yakni plagiarisme parafrase, yang merupakan plagiarisme yang dilakukan oleh penulis dengan mengutip suatu sumber lalu mengganti beberapa atau sebagian kata dalam kalimat dengan kata-katanya sendiri tanpa menyertakan sumbernya, sehingga jika dicermati gagasan yang ada dalam tulisan mirip dengan sumber aslinya, namun kalimat yang ditulis bukan dalam bentuk kutipan. Selanjutnya adalah plagiarisme sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan suatu tulisan yang berisi informasi tambahan terkait dengan penelitian, laporan, atau praktikum yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis seringkali menggunakan sumber sekunder ini sebagai acuan dalam melakukan penulisan. Namun terkadang, penulis hanya fokus pada sumber primer yang dicantumkan dan melakukan plagiarisme sumber sekunder.
Plagiarisme sumber sekunder terjadi ketika seseorang menggunakan sumber primer yang termuat dalam sumber sekunder tanpa mengutip sumber sekunder tersebut pada karyanya dan hanya memuat sumber primer yang digunakan. Selanjutnya, plagiarisme diri sendiri. Plagiarisme diri sendiri merupakan plagiarisme yang dilakukan oleh penulis dengan menjiplak karyanya sendiri. Plagiarisme ini berarti menggunakan kembali karya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Hal ini merupakan ketidakjujuran akademik untuk menyajikan sebuah karya berupa makalah ataupun data sebagai sesuatu yang baru ketika sebelumnya telah mendapat kredit dari karya tersebut. Kasus plagiarisme sendiri sudah banyak terjadi. Nah, beberapa kasusnya yang ada di Indonesia seperti Prof. Runtung Sitepu sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara atau USU terjerat isu plagiat. Karena dugaan tersebut, Prof. Runtung bersama beberapa dosen lainnya dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu ada dosen Institut Pertanian Bogor, Heri Hamad Sukriya mendapatkan somasi dari Jasmal Asyamsu dari Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan. Somasi tersebut terkait dugaan plagiarisme buku dengan judul Sumber dan Ketersediaan Bahan Baku Pakan di Indonesia. Buku tersebut diterbitkan IPB Press dengan penulisan Heri Ahmad dan Rantan Krisnan. Terdapat tulisan dan data yang diambil dari artikelnya menurut sang profesor sehingga dicap plagiarisme. Kemudian ada Rektor Universitas Negeri Semarang atau UNES, Fatur Rohman dilaporkan melakukan tindakan plagiarisme dalam disertasi yang berjudul Pemakaian Bahasa dalam Masyarakat Wibahasa, Kajian Sosiolinguistik di Banyumas pada tahun 2003. Meskipun demikian, Kemendikbud belum mempublikasikan hasil investigasi yang ditemukan. Namun, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA menyatakan Oknum FR melakukan plagiat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah plagiarisme yang pertama, melakukan studi sumber orisinal dan sumber paling terbaru untuk menghindari penciptakan ide. Untuk menulis karya dibutuhkan referensi, hal ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan karya. Saat mengutip karya, sumber harus disertakan. Jika tidak menyertakan kutipan sumber, maka karya akan terdeteksi plagiat. Tidak disarankan untuk mengutip informasi dari blogspot, website, dan berita online lainnya. Kedua, melakukan parafrase. Parafrase adalah teknik di mana mengubah ide atau pendapat ke gaya bahasa kita sendiri atau bahasa lainnya yang tanpa kita mengubah ide dan gagasannya. Ada beberapa cara untuk bisa memparafrase suatu tulisan, yaitu memahami konsep dasar tulisan. Perlu adanya pemahaman struktur dan komponen dasar dalam penulisan, memperkaya kosakata dengan rajin baca buku, kamus, jurnal, dan sumber bacaan lainnya. Dan belajar pengetahuan umum, menambah atau mengumpulkan informasi untuk memiliki pengetahuan yang luas. Ketiga, sebutkan sumber bila menggunakan gagasan orang lain. Ketika kita menggunakan gagasan orang lain, kita diharapkan untuk mencantumkan sumber yang kita dapat. Ini disesuaikan lagi dengan panduan yang diberikan saat penugasan. Ada beberapa sistem citasi sumber pustaka yang digunakan seperti gaya Vancouver, Chicago Manual of Style, gaya EA, dan American Psychological Association. Keempat, memanfaatkan layanan atau aplikasi uji plagiarisme. Saat ini teknologi semakin berkembang dan semakin canggih karena semakin bertambah juga. Didapatkan juga salah satu yaitu AI atau Artificial Intelligence. Dengan AI kita bisa melakukan atau mencari apapun yang kita mau. Namun kita jangan juga salah menggunakan AI. Berikut ada beberapa cara penggunaan bot AI Small Tools. Pertama, buka web smalltools.com pada browser. Kedua, gulir ke halaman yang bawah sampai menemukan kotak untuk menambahkan tulisan yang ingin dicek plagiarismenya. Ketiga, setelah teks dimasukkan, tekan I'm not a robot lalu klik periksa plagiarisme. Keempat, tunggu hingga proses selesai dan menampilkan hasil presentasi. Kelima, setelah beberapa saat akan muncul presentasi plagiat. Apabila 0%, maka karya tulis digolongkan tidak plagiat. Jika persentase lebih dari 1%, maka sudah bisa digolongkan sebagai plagiat ringan. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan presentasi kali ini. Plagiarisme adalah suatu tindakan menjiplak, baik sebagian ataupun keseluruhan karya seseorang, tanpa mencantumkan sumbernya. Plagiarisme sendiri disebabkan karena dua faktor utama. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal contohnya seperti asumsi seseorang bahwa dosen tidak mengerti mengenai plagiarisme ataupun rasa malas, baik malas berpikir ataupun malas mencari. Lalu faktor eksternal contohnya seperti tenggat pengerjaan yang tergolong singkat ataupun pengerjaan yang berbarengan dengan tugas-tugas lainnya. Selain itu, terdapat beberapa bentuk plagiarisme, yaitu plagiarisme yang disengaja ataupun plagiarisme yang tidak disengaja. Plagiarisme yang disengaja contohnya melakukan tindakan copy-paste ataupun joki, dan plagiarisme tidak disengaja contohnya lupa untuk mencantumkan sumber. Terdapat beberapa efek negatif yang timbul apabila seseorang melakukan plagiarisme. Yang pertama, reputasi orang tersebut akan menjadi buruk. Yang kedua, orang yang melakukan plagiarisme tersebut dapat terjerat sanksi berdasarkan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Yang ketiga, timbul rasa tidak percaya diri apabila berhasil mengerjakan tugas ataupun menciptakan karya secara murni tanpa melakukan plagiarisme. Yang keempat, tumbuhnya rasa malas. Yang kelima, karya tidak dapat dipublikasikan karena tingkat plagiarisme yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir, merugikan penulis ataupun pencipta sebelumnya. Terdapat beberapa jenis plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme struktur. Yang kedua ada plagiarisme authorship. Yang ketiga ada plagiarisme ide. Yang keempat ada plagiarisme kata per kata. Yang kelima ada plagiarisme parafrase. Yang keenam ada plagiarisme sumber sekunder. Dan yang ketujuh ada plagiarisme diri sendiri. Terakhir, terdapat beberapa upaya untuk mencegah tindakan plagiarisme. Yang pertama, lakukanlah sitasi dari sumber yang orisinal dan terpercaya dan juga terbaru. Yang kedua, lakukanlah parafrase. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Dan yang keempat, manfaatkanlah layanan uji plagiarisme. Nah, selanjutnya adalah saran. Kami selaku penulis memberikan saran kepada para pemerintah dan juga kepada pembaca. Yang pertama adalah kepada pemerintah, di mana pemerintah sudah seharusnya untuk mensosialisasikan apa sih kerugian yang akan timbul apabila seseorang itu melakukan plagiarisme dan bagaimana sih langkah-langkah untuk mencegah plagiarisme itu terjadi demi menekan angka plagiator baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang kedua adalah untuk para pembaca, kami selaku penulis memberikan saran kepada pembaca apabila ingin membuat suatu karya sebaiknya melakukan sitasi dari jurnal yang paling terbaru dan juga jurnal yang orisinil. Yang kedua adalah melakukan parafrase apabila ingin mengutip dari suatu jurnal. Yang ketiga adalah menambahkan atau menyantumkan sumber apabila menggunakan gagasan orang lain. Dan yang terakhir adalah melakukan uji plagiarisme dengan memanfaatkan situs-situs yang sudah tersedia seiring dengan perkembangan teknologi. Sekian video presentasi dari kelompok SGDA 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini dan terima kasih kami ucapkan karena telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.